Rosario de Marshall, yang lebih dikenal dengan nama Hercules, adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam dunia premanisme di Indonesia, terutama di Jakarta. Nama Hercules erat kaitannya dengan dunia hitam, terutama di kawasan Tanah Abang, yang dikenal sebagai pusat kegiatan premanisme. Namun, di balik penampilannya yang keras dan sering terlihat garang, terdapat kisah hidup yang penuh dengan liku-liku dan kontroversi. Hercules lahir pada tanggal 27 Mei 1968 di Timor Timur, yang saat itu masih dikenal dengan nama Timor Portugis dan sekarang menjadi negara Timor Leste. Hercules tumbuh di tengah masa kekacauan yang terjadi di tanah kelahirannya pada pertengahan tahun 1970-an. Pada waktu itu, Timor Portugis sedang dilanda konflik antara dua kubu yang saling bertikai. Satu pihak adalah kelompok pro-kemerdekaan yang dikenal dengan nama Fretilin, sementara kelompok lainnya adalah mereka yang mendukung integrasi dengan Republik Indonesia. Konflik ini menciptakan situasi politik yang sangat kacau di wilayah tersebut, dan kondisi yang penuh ketegangan ini memaksa Hercules terlibat dalam peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi. Pada tahun 1978, saat Hercules masih berusia belasan tahun, kedua orang tuanya menjadi korban dalam pemboman yang terjadi di Anaro, sebuah daerah di Timor. Setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh kekacauan, ia kemudian direkrut untuk menjadi tenaga bantu operasi, TBO, yang bertugas di lingkaran Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat Indonesia, di Timor Timur. Nama, Hercules, diberikan kepadanya sebagai nama sandi dalam komunikasi ABRI melalui radio, yang memudahkan koordinasi dan operasi mereka. Menjadi anggota TBO bukanlah hal yang mudah, terutama bagi orang-orang asal Timor. Pasalnya, intelijen ABRI selalu waspada terhadap potensi penyusup dari kelompok Fretilin. Namun, Hercules akhirnya berhasil membuktikan dirinya dan mendapatkan kepercayaan dari pihak Kopassus, yang pada akhirnya tidak menganggapnya sebagai mata-mata dari kelompok pro-kemerdekaan tersebut. Selama bertugas sebagai TBO, Hercules terlibat dalam beberapa pertempuran kecil melawan kelompok Fretilin. Dalam salah satu pertempuran tersebut, helikopter yang ditumpangi Hercules jatuh, dan ia mengalami cedera serius, terutama pada tangan kanannya yang terluka parah. Hercules kemudian dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Namun, sayangnya, cedera tersebut sangat parah sehingga ia harus merelakan tangan kanannya untuk diamputasi. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Hercules merasa bosan dengan rutinitas dan keterbatasan yang ada, sehingga ia memutuskan untuk kabur dan tidur di bawah jembatan. Pada saat itu, ia memiliki keinginan kuat untuk hidup mandiri di Jakarta, dan memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda di ibu kota. Pada awal tahun 1987, Hercules pernah mencoba berkarir sebagai mekanik di Jakarta Timur. Namun, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu dan pindah ke Tanah Abang. Di Tanah Abang, Hercules yang tinggal di bawah jembatan belum dihormati dan sering terlibat pertarungan dengan preman-preman lain. Kehidupan yang sangat berat membuat Hercules selalu membawa golok panjang, bahkan saat mandi atau tidur, karena ia tahu musuh bisa datang menyerangnya kapan saja. Seiring berjalannya waktu, Hercules mulai dihormati dan ditakuti di daerah yang dikenal keras itu. Musuh-musuhnya satu persatu berhasil ia kalahkan, hasil dari pertarungan-pertarungannya yang sengit. Suatu ketika, Hercules terlibat dalam sebuah perkelahian besar dan terpojok oleh belasan musuh yang mengepungnya dan sempat mendapatkan serangan sebanyak 16 bacokan. Namun, meskipun pria yang bernama lengkap Rosario de Marshall ini terpojok, ia masih berhasil selamat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika Hercules terlibat dalam perkelahian antara kelompok preman, ia tertembak di mata kanannya dari jarak dekat hingga menembus belakang kepalanya. Namun, lagi-lagi Hercules berhasil selamat. Rentetan kejadian tersebut membuatnya dijuluki sebagai preman yang tak bisa mati. Pada tahun 1996, praktik premanisme seperti pemalakan semakin berkembang pesat, dan anak buah Hercules mulai semakin sering membuat masalah di Tanah Abang. Hercules datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan menimbulkan keributan. Ucu kambing,
yang pada saat itu menjadi pemimpin jagoan di Tanah Abang, berhasil mengalahkan kelompok yang dipimpin oleh Hercules dari Lembah Hitam Bongkaran. Dalam perkelahian itu, 2 anak buah Hercules tewas. Namun, setelah Hercules dan kelompoknya dikalahkan oleh Ucu Kambing, keduanya menjadi semakin dekat dan akhirnya menjadi teman baik. Pada tahun 2000 ketika salah satu sahabat Hercules, Fernando Helio Prada, menjadi korban tewas akibat pembacokan dan dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Emosi Hercules meledak saat itu dikarenakan otopsi yang dilakukan terhadap Fernando Helio Prada. Rekan-rekannya melakukan protes karena merasa tak terima jasad Fernando Helio dipenuhi jahitan. Mereka memprotes dokter yang melakukan otopsi karena dituding melakukannya tanpa persetujuan dari keluarga. Rekan-rekan Fernando pada saat itu menduga dan menuduh para dokter telah mencuri organ-organ penting dari tubuh temannya. Ketegangan semakin tinggi ketika Hercules datang dan memaksa masuk ke ruang kerja para dokter. Bahkan, salah satu dokter dijadikan sandera oleh Hercules dan diminta untuk membuka kembali jahitan di tubuh Fernando. Namun, pihak rumah sakit justru mengklaim bahwa mereka sudah berdiskusi dan mendapatkan izin dari keluarga korban mengenai kejadian tersebut, dan para dokter forensik pun melanjutkan pekerjaannya selama 3 hari. Akibat trauma dari aksi protes yang dilakukan oleh Hercules dan teman-temannya, pada tanggal 20 Desember 2000, Hercules dan rekan-rekannya akhirnya ditangkap dan dihadapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana mereka divonis hukuman penjara selama 2 bulan. Pada bulan Mei 2003, Hercules terlibat bentrokan dengan kelompok Basri Sangaji terkait utang piutang anak buah Hercules, yang mengakibatkan salah satu anak buahnya, Smitosia, tewas tertembak. Lalu pada Februari 2005, Hercules terlibat bentrok dengan petugas Trans DKI Jakarta terkait sengketa lahan di Jalan Rasuna Said. Adik Hercules, Albert Nego Kaseh alias John Albert, tewas tertembak pada 23 Mei 2006. Kemudian Hercules divonis 2 bulan penjara setelah menyerang kantor aksi Indopos pada Desember 2005. Penyerangan itu dipicu oleh pemberitaan media mengenai aksi premanisme yang terjadi di Tanah Abang. Pada Agustus 2012, Hercules terlibat dalam bentrokan dengan kelompok John K. di Kembangan, Jakarta, yang dipicu oleh sengketa lahan seluas 2,1 hektar. Kemudian, pada 2 Juli 2013, Hercules terjerat dalam kasus pemerasan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ia dijerat dengan pasal 160 tentang penghasutan dan pasal 214 karena melawan petugas saat ditangkap pada 8 Maret 2013. Akibatnya, Hercules divonis 4 bulan penjara setelah menjalani proses hukum. Pada 8 Mei 2014, Hercules dijatuhi hukuman lebih berat, yaitu 3 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah, dengan subsidiar hukuman penjara 3 bulan. Ia terbukti melakukan pencucian uang dan pemerasan terhadap Sukanto Cakra, Direktur PT Multi Cakra Strategi, sejak 2006 hingga 2013. Selama bertahun-tahun, Hercules mengancam Sukanto dengan kekuasaannya sebagai preman di kawasan tersebut dan meminta sejumlah uang dari Sukanto, termasuk pada 21 November 2008. Dalam proses ini, Hercules menggunakan kekerasan fisik dan ancaman untuk menekan Sukanto agar memberikan uang yang diminta. Selain itu, pada Agustus hingga November 2018, Hercules kembali terlibat dalam masalah hukum besar terkait penguasaan lahan PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat. Lahan tersebut sengaja dikuasai oleh Hercules dan anak buahnya, yang melakukan penyerangan terhadap kompleks ruko di Cideres yang dikuasai oleh PT Nila Alam. Dalam penyerangan tersebut, sekitar 60 preman yang dipimpin langsung oleh Hercules mengancam dan menguasai ruko-ruko di kawasan tersebut. Karena aksi kekerasan dan perusakan yang dilakukan, Hercules resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang perusakan terhadap barang atau orang dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jika terbukti bersalah, Hercules menghadapi ancaman hukuman penjara selama 7 tahun atas tindakannya tersebut. Selain dikenal sebagai sosok penguasa dunia bawah tanah, Hercules juga mulai memasuki dunia bisnis.
Ia memiliki beberapa usaha yang ia anggap sebagai usaha kecil. Padahal ia sebenarnya memiliki pasar pribadi yang cukup luas dengan luas tanah hampir mencapai 5,5 hektar. Tak hanya itu, Hercules juga memiliki 2 usaha lainnya yang bergerak di bidang pertanian dan pertanahan. Semua usaha ini merupakan bagian dari upayanya untuk mengembangkan diri dan memperluas jaringan bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, Hercules mulai berusaha mengubah citra dirinya yang dulu dikenal sebagai preman yang menakutkan. Ia mulai lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial, berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat, dan menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih baik. Salah satu langkah besar yang ia ambil adalah pada tahun 2010, saat ia memutuskan untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf. Alasan dibalik keputusannya ini adalah karena ia merasa bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, dan ia ingin memulai hidup baru dengan cara yang lebih baik dan benar. Sebelumnya, Hercules selalu tampil dengan penampilan yang kasar dan menakutkan, dengan gaya preman yang membuat banyak orang merasa takut melihatnya. Namun, setelah ia memutuskan untuk berubah, ia mulai tampil lebih rapi, mengenakan pakaian yang lebih sopan, dan bahkan mengenakan peci sebagai bagian dari penampilannya. Perubahan ini menunjukkan bahwa ia serius dalam menjalani hidup yang lebih baik dan lebih terhormat. Dalam beberapa tahun terakhir, Hercules semakin jarang terlihat di depan publik. Ia memilih untuk mengurangi eksposur dirinya dan lebih fokus pada bisnis serta kehidupan pribadinya. Meski begitu, meskipun Hercules tidak lagi seaktif dulu dalam dunia premanisme, namanya tetap saja dikenang sebagai salah satu legenda dalam dunia premanisme di Indonesia. Keberadaannya dalam dunia bawah tanah dan perubahan yang ia jalani tetap menjadi cerita yang menarik dan sering dibicarakan, bahkan oleh generasi muda yang hanya mendengar kisahnya. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.